Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke, kawan-kawan, tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa. Dan ya, kita berbagi informasi ya seputaran P Network ya kawan-kawan dari Dorishin yang terja apa diteruskan oleh Heukan News.com ya kan kawan. Nah, breaking news. Ajak pelopor komunitas GCP Global terus upaya memajukan Open Mainnet. Nah, oke, pelopor global yang terhormat, inilah pidato Doris Yin nih kawan-kawan. Nah, setelah 3 bulan bekerja keras dan kontribusi, komunitas GCP Global telah berkembang pesat. Situasi sangat heboh. Kami sangat senang melihat 19 negara dari komunitas Arab terus mendukung GCP. Tentu saja kita masih memiliki negara-negara Asia Tenggara, Afrika, dan negara-negara Asia Selatan, termasuk India dan Pakistan dan lain-lain seperti sebelumnya. Kami juga telah melihat banyak dukungan perintis dari Eropa dan Amerika Serikat, Kanada. Ya, terima kasih khusus kepada Freelancer Crypto AS ya, MS Grace Owell menerbitkan analisis untuk mendukung GCP di Niswai.com. Terima kasih juga kepada Hokan News.com, tim saat mendukung GCP. Mereka melakukan pekerjaan luar biasa untuk memperkenalkan jaringan Pi ya ke dunia ya. Kami juga menemukan situs web yang berbasis di Australia ya, Pinet Property.com. Diumumkan mereka akan menerima GCP saat membuka mainnet. Saya baru saja memeriksa situs web ini dan menemukan bahwa sekarang sedang dibangun. Karena ini adalah komoditas besar dengan nilai tinggi yang berarti risiko tinggi. Ia akan menerima GCP saat membuka mainnet. Nah, selain itu saya melihat ada banyak proyek hackathon seperti Showroom Pi Indonesia dan Property Pi ya. SKP Psikologistik ya Vietnam dan Pilot yang telah memenangkan hackathon dengan dukungan kategori utilitas konsumen GCP juga. Nah, mereka semua percaya bahwa perkembangan ekologi yang stabil membutuhkan konsensus komunitas yang akan kondusif bagi stabilitas dan kemakmuran ekologi dan akan membuka jalan bagi pembukaan jaringan utama. Selain pelopor komunitas yang secara aktif menyatukan konsensus, pedagang dari seluruh dunia berpartisipasi aktif dalam barter untuk mendukung GCP dengan kuat. Banyak provinsi dan kota di Cina memiliki konferensi barter Web 3.0. Di antaranya Provinsi Anhui dan Provinsi Hebei, Provinsi Guangdong, Provinsi Fujian yang paling banyak mengadakan barter lebih sering. Total nilai diperkirakan mencapai 100 juta US dollar. Ada 2 konferensi barter diadakan di Burkina Faso yang telah diberitakan di televisi nasional. Tuan Marcel Dago, tokoh masyarakat Burkina Faso yang luar biasa, diwawancarain dan dia berbicara tentang harga konsensus Pi sebagai GCP. Pemimpin tim yang luar biasa di Indonesia, Tuan Rudi Solang ya, menyelenggarakan konferensi barter yang mencakup banyak perhiasan selain barang-barang rumah tangga dasar. Kita semua melihat ada acara besar lainnya di komunitas beberapa hari yang lalu. Vietnam juga telah mengadakan beberapa acara barter GCP berskala besar. Bulan depan Hanoi, Vietnam akan mengadakan konferensi barter 1.000 orang. Jumlah barter yang diperkirakan sangat tinggi. Saat ini ada lebih dari 3.000 produk dan terus berkembang yang meliputi komputer, kosmetik, dan makanan, buah-buahan, kebutuhan sehari-hari. Di hari-hari berikutnya saya melihat akan ada banyak kegiatan barter besar-besaran yang di beberapa provinsi dan kota di Cina seperti Provinsi Fujian, Hebei, Sichuan, dan Gansu. Bahkan ada yang menyertakan persediaan real estate dan mobil terbatas. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, selama penutupan mainnet ada beberapa risiko untuk komoditas bernilai tinggi. Mereka perlu melihat lebih percaya diri dari masyarakat sehingga mereka dapat bergerak maju.
Karena itu, bahkan ada beberapa rel properti atau mobil yang ditawarkan, tetapi jumlahnya terbatas, atau mereka harus menunggu mainnet terbuka untuk menyelesaikannya. Inilah alasan kami menyebut perintis global memperhatikan harapan para pedagang ini agar GCP dapat diterima secara luas. Harga bersatu dapat membantu ekosistem. Dan inilah alasan pedagang tidak mau membiarkan pasar menyesuaikan harga secara perlahan. Semakin lama harga berantakan, semakin tinggi risiko bagi mereka. Mereka tidak dapat memiliki pihak yang cukup untuk mendukung penantian harga bersatu yang lama. Semua pedagang akan kehabisan uang tunai dalam 6 bulan terlepas dari harga konsensus tinggi atau rendah. Oleh karena itu, hanya harga yang tidak terikat lebih cepat yang dapat membantu mainnet terbuka, dan mereka dapat yakin karena mainnet terbuka berarti mereka dapat bertukar ke fiat untuk mengisi kembali juga saat membuka mainnet. Nah, di atas adalah data aktual dan pengaruh GCP yang diperkenalkan kepada kami, dan ini menunjukkan bahwa seluruh komunitas GCP kami sangat serius dan bersatu untuk mengimplementasikan konsensus global GCP ya. Beberapa perintis mungkin tidak mempelajari sejarah GCP dan landasan teoritisnya di masa lalu. Jadi mereka tidak tahu apa itu kekayaan global dan berapa kisaran harga yang wajar. Saya telah mengamati bahwa saat ini ada pandangan yang berbeda tentang harga. Jadi saya ingin berbicara tentang dasar teori GCP. Nah, berapa kekayaan global menurut China, Council of the Promotion of International Trade CCP pada 21 September 2022. Milan Financial News melaporkan pada 20 September bahwa laporan kekayaan global terbaru dari Credit Suisse menunjukkan bahwa pada nilai tukar saat ini total kekayaan global pada tahun 2021 mencapai 463,6 triliun US dollar. Peningkatan sebesar 9,8% dibandingkan dengan tahun 2020. Namun karena inflasi, kenaikan suku bunga, dan penurunan nilai aset real, pertumbuhan kekayaan global diperkirakan akan menurun tajam pada tahun 2022. Perlahan kami menghitung kekayaan global sebesar 500 triliun US dollar pada tahun 2023. Totalnya didistribusi masyarakat adalah 65 miliar basis pi yang akan diimigrasikan sebagian besar telah dikunci 90%, sehingga 650 juta akan segera tersedia untuk digunakan. Lainnya telah dikunci 33 bulan. Saat mainnet dibuka, diperkirakan koin yang tersedia bisa mencapai 1,3 miliar. Jika kita menghitung kekayaan global sebesar 500 triliun menjadi wow, banyak nolnya kawan-kawan. 5 sampai 1 2 3 4 5 6. Wow, banyak mah US dollar ya kawan-kawan. Maka kita bisa mendapatkan harga kasar masing-masing pi sekitar 300k hingga 400k US dollar. Karena kami telah memiliki angka tertentu, jadi ini hanya perkiraan, tapi perkiraan itu bisa memberi kita gambaran besar seberapa masuk akal. Harap diingat, ini adalah perkiraan titik awal barter mainnet terbuka dari harga. Jadi kami tidak menghitung 35 miliar untuk penggunaan lain dan bonus pi. Semua koin ini tidak akan dirilis di mainnet terbuka. Menurut laporan internasionalis RMB 2022 pada tahun 2021, jumlah total penerimaan dan pembayaran lintas negara RMB oleh bank atas nama pelanggan adalah 36,6 triliun yuan atau 5.124 triliun US dollar. Jika 6.700 maka ya 6.700 dolar, maka diperlukan 764.000 ya. 764 juta 776 ya 119 pi ya, jumlah sekitar 760 juta pi. Jika harga GCP akan membutuhkan 16 juta 310 212 ya.
Pi yaitu sekitaran 16 juta Pi. Jadi GCP masih merupakan harga yang layak dan masuk akal, ya. Nah, jadi jika 67 ya 6.700 tidak berhasil, 100 US dollar dan 1 US dollar bahkan lebih kecil kemungkinan untuk berhasil. Tentu saja tidak akan membicarakan ekologi dan pemukiman internasional bekerja dengan baik. Jadi ada juga yang mengusulkan 628.000 ya US dollar dan 1 juta rupiah. Saya pikir ini mungkin bekerja secara teoritis, tetapi tidak ada dukungan pedagang dan catatan transaksi saat ini. Saya pikir itu bisa dicapai dalam jangka panjang, yaitu setiap tahun setelah mainnet mempopulerkan perdagangan internasional akan tercapai seiring dengan meningkatnya permintaan ekologis. Masih ada orang yang berbicara tentang 1 miliar, 2 miliar dolar sebagai harga 1 Pi. Saya akan mengatakan itu tidak mungkin, dan ini sama sekali tidak ada angka yang hidup dalam imajinasi virtual. Untuk mengatakan angka ini, jika dihitung dengan 1 miliar dolar, kekayaan dunia tidak sebanyak itu. Artinya 500.000 Pi sudah cukup untuk kekayaan global. Nah, di atas adalah analisis kelayakan teoritis saya tentang GCP. Menggunakan angka, sementara 6.700 tidak dapat mendukung jumlah total kekayaan dan konsensus ultra tinggi 1 miliar tidak memiliki basis data atau dukungan teoritis. Faktanya, kami memiliki Pi di dompet kami dan melihat bahwa tim inti menggunakannya 7 desimal sebagai unit perhitungan, yaitu 0,000001 ya. Nah, 314.159 sama dengan 0,03 US dollar. Jadi GCP ini dapat setara dengan dolar AS hingga 1 sen. Nah, kata Dorishin, ya, saya akan berbicara tentang siapa yang memutuskan harga. Seperti Dr. Nicholas Kokalis menegaskan bahwa harga adalah pionir diciptakan. Saya telah mendengar banyak pemimpin masyarakat menganjurkan bahwa harga ditentukan oleh pemerintah negara yang berbeda-beda, ya. Pertama, saya ingin mengatakan bahwa Pi dimiliki oleh 233 negara di dunia. Itu bukan milik satu negara, tetapi milik semua negara. Apa yang disebut mata uang digital super berdaulat bukan milik negara berdaulat manapun. Sekalipun pemerintah negara manapun optimis dengan jaringan Pi dan ingin mendukung, mereka hanya dapat digunakan untuk bergabung dengan membangun ekosistem. Jaringan Pi terletak di Amerika Serikat sehingga harus mematuhi hukum dan peraturan Amerika Serikat dan menerima pengawasan SEC ya, SEC ya. Oleh karena itu, harga harus diciptakan oleh pelopor masyarakat dari berbagai negara. Jadi tolong jangan menyesatkan perintis. Hal ini akan menimbulkan kecemasan para perintis. Peran pihak proyek hanya bisa berbicara tentang teknologi, sedangkan peran perintis berbeda. Tugas kita adalah berbicara tentang harga untuk ekosistem dan bergabung dengan ekosistem sebagai pengguna. Kedua belah pihak bekerja sama untuk menyelesaikan mainnet terbuka, ya. Nah, kawan-kawan, dan perintis kami adalah penyebab internal yang mempromosikan jaringan utama, sedangkan penyebab eksternal adalah kebijakan pemerintahan nasional dan situasi internasional. Tetapi penyebab eksternal ini perlu digunakan melalui faktor internal agar berfungsi. Jika Anda tidak menabur benih tetapi Anda menyiram dan memupuknya setiap hari, bisakah Anda menanam tanaman? Kami perintis seperti benih. Kebijakan dan peraturan internasional dan pemerintah adalah air dan pupuk. Oleh karena itu, setiap orang harus menabur benih sebelum dapat memanen. Kemudian kebijakan internasional dan domestik eksternal adalah syarat yang diperlukan, tetapi bukan syarat yang cukup. Banyak pionir yang masih belum bisa melakukan KIC. Meskipun KIC massal sudah dimulai, harap bersabar. Ada 50 juta perintis dan hanya kurang dari setengahnya yang lulus. Jadi berdasarkan jumlah yang besar, ya, tidak bisa membiarkan semua perintis melakukan dalam beberapa hari. Ini akan bertahan sekitar 1 sampai 2 bulan atau lebih.
ada Anda terus ditolak di Pi browser, ya, Anda dapat mengajukan, ya, banding seperti yang diinstruksikan. Semua perintis sejati akan lulus KIC. Jadi tolong jangan khawatir. Sekarang KIC memiliki dua status pas yang berbeda. Satu jenis akan lolos seluruhnya dan sebagian besar perintis mendapatkan pesan oranye yang bersifat sementara. Anda akan diverifikasi nanti sebelum berimigrasi ke dompet Anda. Tolong jangan khawatir tentang ini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, semua proyek atau bisnis memiliki kontrol resiko makro. Apa risiko jaringan Pi sekarang? Itu di bawah pertukaran table kepiat. Oleh karena itu, ya, ketika kami meningkatkan kognisi harga Pi menjadi GCP, itu akan mengurangi resiko karena kebanyakan perintis tidak akan melakukan penjualan di bawah meja lagi. Selain itu, GCP dapat membantu ekosistem berkembang lebih cepat dan meningkatkan penggunaan Pi. Oleh karena itu, lebih banyak Pi akan diimigrasikan. Itu sebabnya saya memanggil dukungan komunitas global GCP untuk membantu maju ke mainnet terbuka Pi. Saya juga mengajak komunitas GCP dan komunitas lainnya untuk fokus pada gambaran besarnya. Tolong jangan saling menyerang dan menghina. Kita perlu fokus untuk membangun komunitas kita sendiri, tetapi tidak mengganggu komunitas lain. Komunitas GCP akan menarik lebih banyak perintis yang berpikiran sama untuk bergabung dengan komunitas kami, dan kami percaya bahwa dalam waktu dekat GCP akan menyatukan harga komunitas global, buka jalan untuk pembukaan awal jaringan utama. Pionir, kita harus pantas, ya, menyandang gelar perintis, memikul misi mulia dan tanggung jawab berat yang dipercayakan kepada kita oleh sejarah. Misi Pi akan kondusif bagi perkembangan ekonomi global. Jadi tolong kesampingkan keegoisan pribadi. Kepentingan jaringan Pi dan kepentingan global lebih tinggi dari kepentingan pribadi kita. Dan hanya minat jaringan Pi yang benar-benar menguntungkan diri kita sendiri. Jangan melakukan hal-hal yang hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi justru merugikan diri sendiri dan merugikan Pi Network. GCP harus menang. Saya berharap jaringan utama dibuka secepat mungkin. Nih kata Doris Yin, ya. Nah, semoga beruntung Doris Yin, ya. 17 bulan 5 2023. Oke kawan-kawan, semoga ini sebagai pencerahan buat kita semua agar kita semakin semangat di Pi Networknya, ya. Ini pelajaran buat kita semua agar tahu misi PC Pi Network. Oke kawan-kawan, tetap semangat. Satukan harga GCP 314.159 US dollar tentunya. Oke, tetap semangat, ya. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.